Para meditator yang terkasih, selamat berjumpa, salam damai dalam kasih Tuhan. Senang sekali pada kesempatan ini bisa berjumpa dengan Anda kalian. Pada kesempatan ini, kita bersama-sama akan membicarakan tema saat ini. Tetapi baiklah, sebelum kita melanjutkan pada pengajaran ini, kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Injil Yohanes bab 8 ayat 56 sampai dengan 58. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Demikianlah Injil Tuhan. Para meditator yang terkasih, setiap kali Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia selalu menyatakan hal yang amat penting. Setelah berdiskusi dengan orang-orang Yahudi tentang identitas dirinya sendiri, ia justru memperkenalkan dirinya sebagai aku ada. Yesus malah berani berkata bahwa ia ada sebelum Abraham. Memang Abraham pernah tidak ada, lalu diciptakan. Kemudian pada waktunya ia meninggal dunia. Sebelum Abraham ada, dan apa saja yang ada di dunia ini, sudah ada Dia yang ada. Inilah nama Allah penyelamat yang selalu setia kepada manusia. Allah itulah yang dikenal melalui anak manusia yang ditolak, kemudian dipaku pada kayu salib. Dan meskipun ia ditolak, dia tetap setia untuk mencintai, mengasihi manusia. Hingga anak manusia itu rela mengorbankan hidupnya karena kasih. Ia menyatakan dirinya sebagai Allah dan menunjukkan wajah Allah yang sebenarnya. Para meditator, dalam hal ini kita diingatkan akan kitab Keluaran, bab 3 ayat 14. Ketika Musa bertanya kepada Allah, siapakah namamu? Allah menjawab, aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Aku adalah aku. Berarti, aku adalah saat ini, atau aku hadir pada saat ini, di sini, sekarang ini. Kalau Allah menyebut dirinya sebagai saat ini, dan ia menjadi Allah yang hadir saat ini dan di sini, ini berarti bahwa Allah tidak pernah menjadi masa lalu ataupun masa depan. Ia selalu ada saat ini dan di sini. Kalau kita menerima Yesus, kita menerima semua orang yang ada. Perlahan-lahan kita menjadi merdeka, menikmati saat ini, tidak dicengkeram oleh masa lalu dan juga dibayangi oleh bayang-bayang masa depan. Aku menjadi merdeka karena aku telah menyadari bahwa aku sungguh dicintai oleh Allah dengan segala kerapuan, kelemahan, dan kefanaan diriku. Dan dengan demikian, aku juga diberi suatu anugerah yang indah untuk hidupku. Aku mempunyai perutusan bersama dengan orang-orang lain untuk menjadi tanda perdamaian
dan kasih bagi semua orang. Nah, Yesus menunjukkan kepada kita dua jalan yang terbuka bagi setiap kita. Pertama, kita dapat mengikuti aku adalah aku. Berusaha hidup dalam kebenaran, hidup sepenuhnya, dan memberikan hidup kepada orang lain. Atau kita dapat mengikuti kecemasan kita, bersembunyi dalam diri kita, dan dalam kegelapan keberadaan kita ataupun juga kelompok kita. Kita dapat menaburkan kehidupan atau kematian. Inilah arti nas yang kita temukan dalam kitab Ulangan yang sungguh bergema dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kitab Ulangan bab 30 ayat 19. Para pendeta yang terkasih, inilah sesungguhnya undangan untuk memilih kehidupan, memilih hidup saat ini. Para meditator yang terkasih, sehubungan dengan tema saat ini, kita akan membicarakan 3 hal. Pertama, apa yang dimaksud dengan berada saat ini? Kedua, mengapa kita harus berada saat ini? Dan ketiga, bagaimana berlatih berada saat ini? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan berada saat ini? Being present. Berada saat ini berarti apa? Tidak berada di masa lampau, juga di masa depan. Bila kita mampu untuk melepaskan masa lampau, bayang-bayang masa lampau, ataupun bayangan masa depan, maka kita akan berada dengan momen saat ini. Berada saat ini juga berarti menarik perhatian pada situasi sekarang ini, menaruh hati kita tidak kemana-mana, tetapi pada saat ini, di sini dan saat ini. Berada saat ini juga berarti menarik pikiran kepada masa kini. Pikiran kita arahkan, kita letakkan pada saat ini, sekarang ini. Ini berarti bahwa kita mampu untuk hadir secara utuh dan sadar penuh, hadir dalam kesadaran yang penuh saat ini, di sini, untuk bermeditasi, untuk dapat sadar dan hidup dan penuh saat ini, tidak terpenjara oleh masa lampau, dan juga tidak mengantisipasi masa depan yang mungkin tidak pernah terjadi. Ketika kita benar-benar menyadari saat ini, hidup kita akan diubah dan ketegangan serta tekanan akan hilang. Maka hadir secara utuh dan sadar mengajak setiap kita untuk sungguh-sungguh menyadari dan menikmati segala hal yang kita lakukan saat ini dan di sini. Hidup kita sebagai manusia sesungguhnya dibingkai oleh ruang dan waktu. Ruang dan waktu adalah saat ini dan di sini. Maka hidup kita yang sebenarnya ya di sini dan saat ini. Saat ini adalah saat dan waktu yang kita miliki. Maka siapa orang yang paling penting bagi kita? Adalah mereka yang saat ini berada bersama dengan kita, ada di hadapan kita. Karena kita tidak pernah tahu ke depan nanti kita akan berada bersama dengan siapa. Tugas yang paling penting yang layak dikerjakan adalah membuat orang-orang yang bersama dengan kita menemukan sukacita, menemukan kebahagiaan, mengalami kasih. Dan itulah arti hidup saat ini, di sini dan di tempat ini. Hal kedua, mengapa
penting harus berada saat ini? Pertama-tama, hidup dalam kekinian dan menikmati semua proses yang kini sedang kita alami merupakan hal yang akan menentukan akan jadi seperti apa kita di masa depan nanti. Bukankah kita mengatur dan merencanakan masa depan kita saat ini, waktu sekarang ini? Maka masa lalu itu sudah berlalu. Kalau kita hidup di masa lalu, berarti kita membiarkan diri kita memikul banyak beban. Beban-beban masa lalu pasti kita bawa, kita pikul. Beban-beban kesalahan, penyesalan, keluhan-keluhan, ataupun macam-macam kesedihan, kepahitan dalam hidup, juga ketidakmampuan untuk mengampuni. Semuanya menjadi beban masa lalu yang masih kita pikul, kita bawa dalam hidup kita. Begitu pula, kalau kita hidup dalam bayangan masa depan, berarti hidup kita akan dibayangi oleh kegelisahan, kekhawatiran, ketegangan, kecemasan, pun pula juga berbagai macam bentuk-bentuk ketakutan. Kecemasan seringkali membuat hidup kita tidak sungguh-sungguh merdeka, dan kita terhambat dalam melakukan refleksi dan memikirkan hal-hal yang sesungguhnya amat mendasar dalam kehidupan kita. Seringkali sumber dalam kecemasan kita salah satunya adalah ketika kita memfokuskan diri untuk masa depan kita. Apa yang terjadi pada hidup kita di masa depan akan ditentukan dengan bagaimana kita hidup dalam kekinian, sekarang ini, di sini. Yang kedua, kita akan mengalami hidup di dalam kehadiran Allah. Kalau kita lihat tradisi-tradisi Kristiani memperlihatkan bahwa di mana kita berada saat ini dan di sini, Allah hadir. Allah sungguh hadir. Dan karena itu, kita selalu bisa menemukan Allah, menemukan Dia, kapan dan dimanapun. Saat kita melakukan segala sesuatu dalam kesadaran bahwa Ia sedang berada di dalam kehadiran Allah, berada dalam hadirat Allah. Kalau kita menaruh perhatian pada apa yang kita alami dan kita lakukan saat ini, maka kita akan terbantu untuk menyadari bahwa Allah selalu ada pada segala waktu. Karena itu, dengan menaruh perhatian pada saat ini, kita memberikan perhatian kepada Dia, kepada Allah, kepada Sang Kehadiran yang senantiasa ada, hadir pada saat ini bersama dengan kita. Tradisi kita menyebutnya sebagai ajikot ajis, melakukan apa yang sedang kita lakukan. Jadi kita sungguh-sungguh memberikan intensi, memberikan cinta yang besar pada setiap apa yang kita kerjakan, dan kita mengerjakannya di dalam Allah dan bersama dengan Allah. Atau dalam ungkapan bahasa Latin, hic et nun, hidup di sini dan saat ini. Kita sungguh-sungguh mencurahkan perhatian hati kita, pikiran kita pada saat sekarang, di sini, saat ini. Atau sering juga disebut sebagai mindfulness. Kita meletakkan pikiran-pikiran kita, kesadaran kita pada apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita lakukan. Kita mencurahkan semuanya dan kita menyadarinya dengan penuh. Thomas Merton membantu kita untuk menyadari bahwa saat ini itu adalah saat suci. Ini sesuatu yang sungguh amat indah. Saat ini akan menjadi sebuah dialog tanpa henti dengan Allah. Saat bersama dengan Allah. Saat intim bersama dengan Allah. Saat membangun relasi, persatuan, persekutuan dengan Allah.
Dan setiap saat, bila sungguh menjadi saat ini, menjadi saat yang sungguh-sungguh amat indah, karena kita selalu bersama dengan Allah. Yang ketiga, bagaimana berlatih berada di saat ini? Pertama-tama, kita perlu untuk meninggalkan konsep pikiran dan mengalami Allah dengan mendaraskan secara tekun kata suci, mantra, Maranatha. Maranatha seolah seperti jangkar yang menjaga perhatian kita untuk tetap berada di saat ini. Kadang memang ada pelanturan, tetapi arus tersebut tidak sampai menyeret kita terlalu jauh. Melepaskan pikiran-pikiran kita membuat kita dapat tinggal di saat ini. Inilah jalan yang akan membantu kita untuk mencapai keheningan di dasar keberadaan hati kita, di sini dan saat ini. Dengan meninggalkan keberadaan kita yang terkondisi, keabadian berada di saat ini. Ketika kita bermeditasi, kita sama sekali tidak berpikir tentang masa lampau. Artinya, kita bebas dari pengaruh masa lampau. Bagi kita orang beriman, hal ini penting, karena dengan demikian, juga dalam bermeditasi, kita tidak sedang memikirkan seorang manusia yang disebut Yesus yang hidup di masa lampau. Kita sepenuhnya berada pada masa kini, saat ini. Karena itu dalam ungkapan religius, hal ini berarti kita berada sepenuhnya pada saat kini untuk Kristus yang hidup. Kita dibebaskan dari masa lampau karena ketika kita bermeditasi, kita membuka diri kita kepada kekuatan kasih Kristus. Kristus yang hidup saat ini, sekarang ini. Kita menyadari bahwa masa lampau tidak lagi mempunyai kekuatan. Kekuatan ada pada saat ini, sekarang ini. Masa lampau biarlah berlalu sebagai kenangan yang tidak punya kekuatan untuk mengubah apapun juga. Karena itu, ketika kita bermeditasi, kita tidak sedang mencoba membuat saat ini terjadi. Dengan memeditasi, kita sedang menghadirkan saat ini. Kita tidak sedang membuat sesuatu terjadi, karena saat ini sudah ada. Kita tidak sedang mencoba menghadirkan Allah atau kekuatannya atau rohnya, karena Allah selalu hadir, ada bersama kita. Kiranya penting bagi kita untuk sadar bahwa ketika kita bermeditasi, kita hanya perlu terbuka terhadap saat ini, terhadap apa yang sekarang ini terjadi. Kedua, meditasi yang teratur pagi dan malam. Meditasi menuntun kita kepada penyadaran, mindfulness tentang apa saja. Bisa tentang, pertama-tama misalnya tentang siapa diri sejati kita. Sebagaimana diungkapkan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 5. Rahmat Allah ada di dalam diri kita, karena Roh Kudus telah dicurahkan ke dalam hati kita. Kita diundang untuk menyadari bahwa diri kita yang sejati itu hanya karena rahmat Allah. Kita menjadi indah, bermartabat, menjadi anak Allah semata-mata karena rahmat. Yang kedua, juga tentang di mana kita berada. Sebagaimana penginjil Lukas menyatakan, Lukas bab 17 ayat 21. Kerajaan surga ada padamu di dalam dirimu. Ini sesuatu yang sangat indah. Di mana kita berada? Kita berada bersama dengan Allah. Kerajaan Allah ada dalam hati kita.
sungguh sesuatu yang amat indah, kesadaran yang sungguh luar biasa bahwa kita sungguh menjadi tempat hadirnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di dalam kita. Para meditator, inilah kebenaran yang memerdekakan kita. Kebenaran yang menghantar kita menemukan kepenuhan hidup di dalam Allah. Maka meditasi yang teratur akan menuntun kita ke dalam kebenaran ini. Kita harus menjadi tenang. Kita harus belajar bagaimana memperhatikan dengan stabil dan terus-menerus pada kenyataan ini bahwa kita berada saat ini, di masa sekarang ini. Pendekasat menyebutnya sebagai sakramen masa kini. Dengan mantra membimbing kita untuk memasuki sebuah kesadaran yang penuh dan utuh akan keindahan ilahi masa kini yang abadi. Maka bisa dikatakan bahwa mantra, kata suci, adalah sakramen masa kini kita. Para meditator yang terkasih, sekarang kita akan memasuki saat meditasi. Mari kita duduk dengan tenang, pejamkan mata, duduk dengan punggung tegak setegak mungkin, dan tetap berada dalam kesadaran. Kita buka meditasi kita dengan doa. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu dicurahkan kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.
Marilah kita akhiri meditasi kita dengan berdoa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati semua kepada cinta Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.